Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan kali ini saya mau berbagi tips dan cara pemasangan Kruas Honda Tiger dengan menggunakan alat sederhana agar pemasangan itu tertancap dengan sempurna tanpa harus dipukul ya. Oke, hal yang pertama yang harus kita perhatikan adalah mengecek kondisi dari Kruas itu sendiri. Cek bearing Kruasnya apakah masih layak dipakai atau tidak, silakan dicek. Nah, seperti ini ya. Yang kedua, cek daun Kruasnya. Hal ini biasa saya serahkan ke ahlinya di tukang bubut ya. Terlebih untuk Kruas yang sudah melakukan proses tune up seperti ini, harus dilakukan dengan teliti. Dan satu lagi yang harus kita cek adalah, dan mungkin ini sering terabaikan ya, adalah rumah dari bearing Kruas. Oke, di hadapan saya ini ada dua buah crankcase, yang mana yang satu itu sudah melakukan proses pemanasan pada bagian rumah bearing Kruas, yang satu yang saya pegang sekarang ini sama sekali belum, yang artinya masih ada permasalahan. Nah, seperti apa perbedaannya? Nah, untuk yang pertama ini adalah rumah bearing Kruas yang mengalami kelonggaran alias oblak. Bayang berpendapat bahwasanya rumah bearing Kruas yang oblak itu bukan menjadi masalah karena memang kebanyakan motor Honda seperti itu. Namun pada hakikatnya yang namanya rumah bearing Kruas itu harus padat karena memang tujuannya untuk mengunci lahar supaya bearing itu berputar pada porosnya dengan sempurna. Nah, seperti ini ya. Yang bermasalah itu adalah rumah bearing Kruasnya. Silakan bagi kawan-kawan yang mendapati masalah seperti ini bawa ke tukang bubut, nanti bisa disarankan untuk dipanaskan. Cukup dengan seperti itu, tapi jangan terlalu panas, nanti meleleh. Biasa dilakukan dengan api dari las babet atau las aluminium. Oke. Nah, ini adalah crankcase yang kedua. Ini adalah crankcase yang sudah melakukan proses pemanasan. Nah, bisa kita lihat ya, untuk crankcase yang pertama memasukkan bearingnya cukup dengan menggunakan tangan, ditekan seperti itu. Nah, untuk crankcase yang sudah melakukan pemanasan harus dipukul, ya artinya sudah lebih padat dari yang pertama. Nah, seperti ini. Nah, seperti ini ya hasil dari rumah bearing Kruas yang sudah dipanaskan. Bearing dikunci dengan rapi, yang bergerak hanya tengahnya saja. Oke, kita buka kembali. Oke, bagaimanakah cara pemasangan Kruas? Terlebih yang sudah melakukan proses pemanasan, yang artinya yang sebelumnya dimasukkan menggunakan tangan, hanya ditekan seperti itu sudah masuk. Nah, untuk crankcase yang sudah melakukan proses pemanasan tentu akan lebih sulit, mengingat proses pemasangan itu tidak lagi bisa dilakukan hanya ditekan dengan tangan, harus dibantu dengan alat supaya Kruas terpasang dengan sempurna tanpa mengganggu dari keseimbangannya. Nah, perhatikan cara ini ya. Oke, nah untuk kawan-kawan cukup siapkan bearing bekas, ada gear bekas, dan baut 14. Adalah alat yang akan kita gunakan untuk memasang Kruas dengan cara ditarik. Nah, sebelum kita lakukan proses pemasangan, alangkah baiknya jika rumah dari bearing Kruas itu kita
dilumasi oli terlebih dahulu, dan jangan lupa juga bearing kroasnya diberi oli, dilumasi supaya proses pemasangan lebih mudah dan gampang. Oke, seperti ini ya. Diperhatikan. Nah, pastikan posisi kroas sejajar, jangan sampai miring ya, karena proses pemasangannya ini akan sulit jika posisi kroasnya miring. Nah, seperti ini masih miring. Kita buka lagi, coba kita putar ya, kita buka lagi, posisinya masih miring. Oke, proses pemasangan akan kita lakukan. Nah, untuk proses ini silakan kawan-kawan lakukan dengan teliti ya, dan hati-hati. Nah, perhatikan caranya seperti ini ya. Oke, gear yang saya pakai di sini adalah gear bekas dari Honda Mega Pro. Lahar yang paling besarnya adalah lahar dari atau bearing dari kroas Tiger. Nah, untuk yang di atasnya menggunakan bearing kroas dari Supra. Yang penting tidak mentok dengan as kroas ya. Menggunakan bearing apa saja, yang penting di saat kroas ditarik tidak mentok dengan dalaman atau lingkar dalam dari bearing itu sendiri. Nah, caranya gampang ya, seperti ini. Silakan ditarik secara pelan-pelan ya, nanti akan berbunyi tek 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 tek, bunyi seperti itu. Nah, artinya itu kroas sudah mulai masuk. Lakukan dengan hati-hati agar pemasangan dengan sempurna. Oke, untuk yang pertama sudah selesai karena memang belum mentok atau belum sempurna. Kita ganjel kembali agar hasilnya lebih pas. Oke. Sekarang kita buka dan kita lihat hasilnya. Nah, untuk cara pemasangan ini ataupun cara ini bisa berlaku untuk kroas yang lain ya, atau merek motor yang lain dengan cara menggunakan metode ditarik seperti ini. Nah, sekarang kita cek apakah kroas tetap pada posisi yang sempurna. Nah, bisa diperhatikan asnya tidak oleng sama sekali ya. Prosesnya cukup mudah, tidak memakan waktu, dan hasilnya good. Secara otomatis jika keadaannya pemasangan seperti ini, bagus seperti ini, secara otomatis power mesin pun mampu dihasilkan mesin secara maksimal. Nah, dicek kembali apakah masih oleh atau enggak. Hasilnya ternyata semuanya dalam keadaan rapi. Oke, begini kira-kira hasilnya ya kawan-kawan, dan pastikan bearing atau kroasnya terpasang dengan sempurna dengan rapi hingga ujung dari pembatas bearing. Oke. Nah,
kita akan membedakan rumah bareng kru as yang sudah melakukan proses pemanasan atau proses perbaikan dengan kru as yang belum diapa-apain ya, masih bawaan dari pabrik. Nah seperti ini dia, cukup dimasukkan dengan mudah. Nah seperti ini. Oke kawan-kawan, itu saja yang bisa saya sampaikan. Maaf kata jika ada kekurangan dari cara penyampaian saya atau kata-kata yang berlebihan, mohon dimaafkan dan dimaklumi. Dan bagi kawan-kawan yang tertarik dengan cara yang saya praktekkan, silakan dipraktekkan ya, supaya hasil dari pekerjaan kita bagus dan tentunya menjadi kebanggaan pada diri sendiri juga. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.